Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Shoki Farusi dari kelas akuntansi semester 3. Di sini saya akan bahas tentang pengujian data kuesioner, uji hipotesis data sekunder dan primer. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah proses praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi atau X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, ada analisis regresi linear berganda. Kedua, ada pengujian parsial atau uji statistik T dan pengujian simulasi uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Lalu ada uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda yaitu banyak faktor yang dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alpha tambah delta 1 X1 tambah delta 2 X2 tambah E. Di sini Y sama dengan prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Alfanya itu nilai konstanta, lalu ada B1 atau beta, koefisien variabel X1, lalu ada beta 2, koefisien variabel X2, lalu ada X1, kemudian belajar, X2, motivasi berprestasi. Yaitu terus ada E, error atau variabel pengganggu. Bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu ada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, menyata bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Lalu ada pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya itu alpha sama dengan 0,05 atau 5%. Lalu ada rumus mencari nilai F-tabel. Rumusnya F-tabel sama dengan K titik koma N kurang K. Keterangannya N itu jumlah sampel yang digunakan, K itu jumlah variabel independen. Tingkat percaya penelitiannya itu alpha sama dengan 0,05 atau 5%. Lalu ada pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lalu ada jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Di sini bisa dilihat untuk pengerjaannya bisa dilihat dari tabel ANOVA-nya pada kolom DF pada baris residual dan kolom F pada baris regression. Jika berdasarkan nilai
signifikasi auto SPSS bisa dilihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikasi. Pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Lalu ada pedoman pengambilan keputusan, merumuskan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. Ada HO, sedangkan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Di sini ada rumus mencari nilai T-tabel. T-tabel sama dengan alfa dibagi 2 titik koma N kurang K kurang 1 atau DF X2. Keterangannya A sama dengan tingkat kepercayaan penelitian atau 0,05, N jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel independen, DF residualnya derajat kebebasan dari residual. Lalu ada dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah jika nilai T hitung berdasarkan nilai T hitung dan T-tabel. Jika nilai T hitungnya lebih besar daripada T-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,5, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Bisa dilihat daripada lihat tabel koefisien pada kolom T, lalu bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom signifikan. Di sini lalu ada uji koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependennya. Di sini pengambilan keputusannya bisa dilihat pada tabel summary pada kolom R-square dan adjusted R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Di sini pengambilan keputusannya jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lama kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R bernilai positif. Ada catatan di sini, jika dalam semua penelitian terhadap nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya. Pertama kita klik analyze di sini, kita ke regression, kita ke linear. Di sini ada dependen. Dependennya kita masukin prestasi praktikum. Di independen ini kita masukin kemandirian belajar dan motivasi prestasi. Lalu di sini kita klik statistik, kita klik estimate, model fit, dan covariance matrix dan collinearity diagnostic. Kita klik continue.
Kita cek lagi yang lainnya, lalu klik OK. Nah, di sini hasil outputnya sudah keluar. Ada model summary, ada ANOVA, ada coefficient, ada coefficient correlation, ada collinearity diagnostic. Nah, di sini pertama kita akan analisis regresi nilai berganda. Kita buka lagi PPT-nya. Nah, di sini untuk rumusnya itu ada Y sama dengan alfa tambah beta 1 tambah X1 tambah delta 2 X2 tambah error. Dimana Y adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Tadi sudah saya sebutkan keterangannya. Nah, di sini alfanya itu nilai konstantanya ya. Menentukannya kita cukup melihat tabel koefisiennya aja. Di sini dimana alfanya itu alfanya itu 7,784, terus beta 1 X1 itu ada 0,372 dari koefisien variabel X1. Kemudian belajar itu 0,372. Jadi beta 1-nya digantikan dengan 0,772. Terus beta 2-nya juga sama, itu 0, ada 0,557 motivasi berprestasi atau X2. Untuk errornya, yang standar errornya itu 1,390. Jadi itu adalah persamaan analisis regresi linear berganda. Kesimpulannya, pada analisis ini nilai konstanta pada tabel koefisien ini sebesar 7,784. Artinya, nilai ini menyatakan bahwa variabel independen atau kemandirian belajar dan motivasi berprestasinya dianggap konstan, dan atau semakin meningkat kemandirian belajar atau motivasi berprestasi itu akan mempengaruhi variabel Y atau dependen pada prestasi praktikum aplikasi SPSS. Untuk analisis berikutnya, itu variabel X1 terhadap prestasi praktikum variabel Y dapat di sini variabel X1 untuk belajar terhadap prestasi praktikum atau variabel Y ini yang bawah dapat disimpulkan variabel pemberian belajar ini menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi pemberian belajar, maka semakin tinggi jika semakin tinggi prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif. Nilai variabel X1-nya itu 0,372, sehingga semakin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi juga prestasi praktikumnya atau dependent variabelnya. Untuk X2-nya atau motivasi berprestasi itu sama seperti tadi X1, pengertiannya juga sama. Untuk sama tadi pokoknya berpola positif. Terus jika semakin baik kemandirian belajar itunya X2-nya atau motivasi prestasi, maka semakin tinggi juga prestasi praktikumnya atau dependent variabelnya.
Untuk standar errornya atau variabel pengganggunya dapat dia analisis dalam ini. Standar error yang dimiliki sebesar 1,390, artinya seluruh variabel K kemarin belajar dan motivasi belajar ini, berprestasi ini akan berpengaruh terhadap dependent variable atau Y terus. Namun di sini ada variabel pengganggu atau faktoral lain kemarin belajar dan motivasi belajar terhadap dependent variable prestasi praktikum yaitu sebesar 1,390. Jadi standar inilah yang mempengaruhi standar Y atau variabel dependent. Sekarang kita akan membahas pengujian sebutan sondil statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Di sini rumusannya dengan rumus yaitu F simultan atau F tabel sama dengan K titik koma N kurang K. N itu jumlah sampel yang digunakan, dan K jumlah variabel independennya. Untuk menentukannya kita lihat di tabel ANOVA-nya ya. Di sini ada F hitung sebesar 99,450 dan signifikannya itu ada 0,0000. Untuk penentukannya N dan K nya itu adalah N itu jumlah sampel yang digunakan, dapat dilihat di data view-nya tadi. Banyaknya data di sini ada 171. Nah, di sini 71. Nah, N itu berarti sama dengan 171. Nah, terus kemudian untuk K-nya itu jumlah variabel independen itu ada dua yaitu pertama kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Jadi 171 dikurangin 2 sama dengan 169. Untuk melihatnya kita akan buka T tabelnya. Selanjutnya kita buka F tabelnya. Sini sudah ada tabel F. Kita cari di sini F tabelnya yang di 169. Nah, di 169 ini kita buka di kolom 2-nya karena tadi K-nya itu 2, jadi kita buka yang di 2. Di DF itu di 2. Jadi 169 di sini kita ambilnya 3,05. 3,05 pada F tabel. Itu. Lalu kita buka lagi PPT-nya. Nah, ini kita balik lagi ke outputnya. Untuk mengambil keputusannya kita lihat lagi di sini. Misalkan nilai F hitung dan F tabel, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Tadi kan
Nilai F hitungnya itu 99,450. Terus F tabelnya itu 3,05. Lalu berarti jika nilai F, jadi maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Besar daripada, ya, kesimpulan itu lebih besar, kesimpulan itu F hitung lebih besar daripada F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu selanjutnya, berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS, di sini nilai signifikasinya itu 0,00, maka kita bisa pilih yang ini. Jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, itu keputusannya. Lalu dapat disimpulkan dan uji simultan variabel independen itu berpengaruh secara bersamaan terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu sekarang kita akan menguji uji parsial atau uji statistik T dalam regresi linear berganda. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui variabel X secara parsial sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Pedomannya, rumusan hipotesis penelitian alam analisis regresi, ada H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Lalu ada H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya alpha sama dengan 0,05 atau 5%. Dalam analisis regresi linear ini, menentukannya dengan menentukan rumus itu T tabel sama dengan alpha bagi 2 titik koma n kurang K1 dikurang 1 atau degree of freedom residual. Di sini alpha tingkat kepercayaan penelitian sama dengan 0, sama dengan 0,05. Ini jumlah sampel yang digunakan, K-nya jumlah variabel independen, degree of freedom residual, derajat kebebasan nilai residual. Jadi alpha yang dibagi 2 itu sebenarnya 0,025. Ini itu 171. Untuk K-nya itu 2 juga sama kayak tadi, jumlah variabel independennya. Itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Di sini kita hitungnya 171 dikurangin 2 dikurangin 1 sama dengan 168. Jadi untuk mencari hasil T tabelnya itu 0,05. Nah, kita buka dulu T tabelnya. Di sini kita lihat di degree of freedom itu 0,05 0,025. Di sini berarti ini. Lalu kita cari di urutan 168. 0,025 di sini, maaf. Kita cari di 168. Nah, ini 168. Di sini hasilnya itu 1,97419. Dan itu hasilnya. Lalu kita buka lagi PPT-nya. Lalu kita lihat ke outputnya.
Kita lihat lagi mengambil keputusan. Nah, di sini berdasarkan nilai T hitung dan nilai T table dan berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Jika nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu ada jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Di sini kita lihat tadi nilai T hitungnya di sini nilai T hitungnya dengan nilai 5,648 untuk kemarin belajar, lalu 8,882 untuk motivasi berprestasi. Keduanya lebih besar daripada T tabelnya, yaitu 1,97419, artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Maaf, jika nilai T hitung yang ini maksud saya nilai T hitung lebih besar T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu yang SPSS, jika nilai signifikasinya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,05, maka variabel belum berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Di sini untuk nilai signifikannya itu memperoleh angka 0,00 sama semua yang di sini, jadi dapat langsung disimpulkan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Seperti itu. Lalu di sini kesimpulannya, nah di sini sama dengan H0 diterima, H1 ditolak, atau maksud saya H1 diterima dan H0 ditolak. Karena dalam ujian ini secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Selanjutnya kita akan ke R square. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan berapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model menunjukkan variasi variabel. Di sini kita menggunakan model summary. Nah, ini dia model summary-nya. Kita lihat di R square dan adjusted R square. Dari koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R square dengan kontrol nilai data dari hasil adjusted R square. Untuk pengambilan putusannya, kan nilai R square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependennya. Sebaliknya, jika nilai R square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel independennya. Lalu nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R yang bernilai positif. Untuk pengambilan putusan pada pengujian ini, maka menggunakan presentasi. Untuk di sini nilai R square sebanyak 0,542 atau 54,2%. Maka dianggap mendekati angka 1 karena setelah sudah melewati setengahnya. Maka jika nilai R square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel independennya. Untuk sisanya yaitu sebesar 46,8% itu dipengaruhi oleh faktor lain terhadap variabel Y atau dependent variable.
Jadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan seperti itu. Jika ada kekurangan dan salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.